Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Untuk itu, jangan kemana-mana, simak sampai habis. Yang pertama kita lihat dulu ya pasar global ya, karena biasanya pasar IHSG Indonesia itu mengikuti Wall Street. Nah, dari Wall Street ternyata ditutup melemah nih setelah rally beberapa hari berturut-turut. Dow Jones turun 0,60%, S&P turun 0,78%, dan Nasdaq turun 0,95%. Akankah nanti IHSG juga ikut merah karena kemarin ditutup merah ya? Nah, bursa Asia kemarin tuh ada yang ditutup merah, yang ditutup hijau variatif ya. Ini terjadi karena usai rilis data inflasi Amerika Serikat, dan kita tahu bagaimana nasib IHSG kemarin. Nah, IHSG kemarin turun 0,98% dengan net sale asing luar biasa besar, 1 triliun lebih nih pada hari Senin kemarin. Ini dia saham-saham yang banyak di net sale asing dan juga ada yang di net buy asing. Yang pertama yang di net sale asing sebanyak 1,3 triliun itu macam-macam ya. Ada 3 nih tertinggi, yaitu BBRI, Telkom, dan ASI. Sementara yang di net buy itu 3 besarnya ada TPMA, ADMR, dan Harum. Makanya Harum kemarin naik tinggi lumayan ya, 4% lebih. Nah, bagaimana nih dengan komoditi? Kita awali dengan berita baik dulu ya, yaitu dari emas nih ya. Emas global sedang rally berkat bos The Fed yang melunak, jadi belum menaikkan suku bunga lagi nih The Fed. Yang naik ada lagi nih, yaitu gas yang melonjak 14%, maka batu baranya juga ikut mengekor nih di perdagangan Senin kemarin. Batu baranya naik padahal sebelum-sebelumnya beberapa hari berturut-turut tuh anjlok. Nah, tapi ada yang anjlok nih, harga CPO nih masih belum ada perbaikan ya, masih rontok. Begitupun juga dengan minyak dunia yang anjlok 4% ya. Ini karena penguatan dolar Amerika dan juga kenaikan COVID-19 di Cina jadi penekan. Oke, kita sekarang ke kabar emiten ya. Yang pertama nih, yaitu mengenai yang kemarin ada G20 ya. Sampai sekarang nih ada KTT G20, dan ini ada beberapa emiten yang terlibat di dalamnya ya. Yang pertama ada NFCX. Volta, anak usaha NFCX MCS Group, pamerkan motor listrik di KTT G20. Jadi mereka sedang ini loh, kita produksi motor listrik ya. Indonesia sudah mengembangkan ya kendaraan listrik dan EBT gitu ya. Nah, yang nggak kalah juga nih sama NFCX ada ASI di ajang G20 ini. Astra ASI juga menyediakan mobil listrik hingga pamerkan proyek EBT. Ada kabar bagus juga dari ASI yang lain, yaitu penjualan mobil Astra yang tumbuh 21% per Oktober 2022 ya. Memang Astra ini banyak mengeluarkan mobil-mobil jenis baru yang banyak diminati oleh para konsumen gitu ya. Jadi laris manis deh. Jadi hingga Oktober nih 2022, mulai dari Januari tuh terjual mobil 468.290 unit mobil. Wow, keren banget nih. Ini jumlah meningkat 21% itu tinggi banget ya. Nah, ada motor listrik, ada mobil listrik, sekarang ada juga bus listrik ya. Yang memproduksi adalah BNBR nih. Nah, menggandeng Envision Bakri and Brother atau BNBR membangun industrial park ramah lingkungan. Sekarang semua pada ini ya, beralih ke lingkungan nih. Ada bahkan bank juga ikut andil di dalamnya, ada BBRI, BMRI ya. Wah, luar biasa nih. Masih bicara tentang kelistrikan nih ya, ada Wika Group, pembangkit listrik tenaga geotermal. Ini akan dibangun ya oleh Wika ya, berbarengan dengan Mitsubishi juga nih. Oke, selamat ya buat Wika, semoga proyeknya lancar. Nah, ngomong-ngomong tentang pembangkit listrik nih, ada kabar yang kurang menyenangkan ya, yaitu dari Indi. PLTU Cirebon 1 bakal disuntik mati. Ini menyambung dari kemarin pernyataan dari Pak LBP ya, Luhut ya, yang menyatakan bahwa PLTU akan disuntik mati, dan ini yang di Cirebon dibuktikan nih. Dan PLTU ini ternyata punyanya Indi Marubeni CS. Nah, gimana ya? Tapi nyatanya ya ada berita buruk seperti ini, hari ini Indi masih naik nih. Masih di sektor energi, yaitu ada MCOL atau MCOL yang membagikan nih dividen jumbo. Dividennya itu hampir 5% ya.
Nah ini prima andalan tabur dividen interim 1,24 triliun yang dibagikan banyak banget ya. Nah yang belum tahu nih, MCOL adalah Mandiri Coal atau perusahaan pertambangan batubara yang memiliki tambang di Nunukan, Kalimantan Utara. Perusahaan mengklaim dapat mengoperasikan tambang ramah lingkungan dengan kandungan abu dan belerang yang rendah, serta produknya dapat langsung dimanfaatkan secara aman oleh pembangkit listrik ya. Selain pertambangan, perusahaan juga bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan dan penyedia jasa angkutan batubara. Ini mirip seperti UNTR. Oh ya, kembali lagi ke dividen tadi ya, MCOL ya. MCOL ini nanti dikasihnya tuh Rp350 per lembar, jadi 35.000 ya per lotnya. Ini hampir 5% nilainya. Nah diingat nih ya jadwalnya, kumdetnya tanggal 23 November nanti nih, 1 minggu lagi ya. Untuk tanggal pembayaran dividennya itu di tanggal 15 Desember. Nah tunggu aja nih dapat ya yang punya saham call-nya ya. Nah masih di pertambangan, ini ada kabar yang lagi-lagi nih ya. Crazy Rich Law Tukwong kembali melepas saham 7,8 miliar rupiah di Bian. Jadi ini udah 2 kali nih sebelumnya ya. 2 kali sebelumnya udah menjual dalam waktu yang kayaknya jaraknya cuman semingguan aja gitu. Terus jual lagi mungkin biar nggak terlalu banyak bersamaan, nanti mengakibatkan harga sahamnya itu turun ya. Jadi dicicil gitu jualnya ya. Tapi harga Bian ini memang sudah tinggi banget ya. Dan kita berharap nih sebentar lagi ada stock split dari Bian, karena kita tuh suka dengan perusahaannya ya. Perusahaannya sehat, fundamentalnya bagus, tapi harganya udah ketinggian gitu. Next, kabar bagus datang masih dari emiten pertambangan yaitu GEMS ya. Melesat 140,8%. Golden Energy Mines meraih laba USD 472,8 juta rupiah di kuartal ketiga ini. Ini yang paling banyak itu di bulan September ya labanya, yaitu mencapai 52 juta US dollar nih, karena sampai sebelumnya itu pernah ada laporan sampai Agustus itu labanya itu 420 gitu. Nah sekarang kalau sampai nilainya segitu banyaknya, artinya melonjaknya tinggi nih di bulan September. Berikutnya masih ada kabar baik lagi nih dari sama-sama saham pertambangan. Ada Mitra Investindo atau MITI yang meraup pendapatan 50,05 miliar. Ya ini naik nih pendapatannya, naik banyak ya. Walaupun ini skalanya lebih kecil ya, pertambangan yang belum terlalu gede. Tapi kita fokus dengan perbaikan kinerjanya. Tidak hanya pendapatannya nih yang naik, labanya juga naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu tuh masih naik 30%-an gitu. Nah yang belum tahu nih MITI itu apa? MITI itu bergerak dalam bidang pertambangan granit dan industri minyak dan gas bumi melalui investasi pada anak perusahaan. Dan perusahaan MITI ini udah berdiri sejak tahun 94 nih, berarti udah 28 tahun ya, lumayan. Selanjutnya masih dengan kabar baik kenaikan laba dan juga masih dalam komoditi nih, ada STAA atau Sumber Tani Agung Sawit ya. Ini meraih laba kuartal ketiga naiknya 27% nih, menjadi 876 miliar. Jadi beberapa penjualan ini mengalami kenaikan dan menariknya tuh beban-bebannya itu juga ikut tertekan, ikut turun gitu. Ya akhirnya menghasilkan laba ya. Oke, selamat buat STAA dan selamat buat yang punya emiten ini ya. Berikutnya nih, oke, ada komoditi harus butuh pengangkutan logistik ya, ada SMDR. Untuk mendorong pendapatan, Samudra Indonesia SMDR membeli kapal tongkang 3,25 M. Nah, SMDR ini rajin ya, kapan lalu beli tongkang, kemudian membeli gedung juga. Nah, sekarang nih beli kapal lagi. Nah, ngomongin soal SMDR nih, SMDR baru aja nih digandeng ya MPMPA nih, pengelola hypermart ya. Untuk apa? Untuk kerjasama perkuat logistik ke luar Jawa. Yang diajak kerjasama ini anak dari SMDR ya, yaitu PT Samudra Logistik Service atau SLS. Kerjasama dilakukan dalam rangka memperkuat logistik antar pulau, jadi biar membantu untuk pengoperasional ya untuk MPPA ini. Oke, semoga aja lancar. Nah, ngomongin MPPA ini yang masih dalam Lipo Group, ada juga nih dari Lipo Group yang lain ya, LPPF. Aurik Digital memborong 17,90 juta saham Matahari Department Store. Jadi LPPF ini sekarang sahamnya diborong ya. Pastinya borongnya juga nggak dikit dong, nggak jutaan ya. Pastinya lebih banyak. Nah, berapa sih nilainya?
Ternyata jumbo ya, 46,5 miliar rupiah. Oke, semoga aja setelah ini up mungkin mau menjelang akhir tahun ya, ini sahamnya bentar lagi naik nih. Semoga juga ada window dressing ya. Setelah memborong ini, akhirnya Aurik ini menggenggam saham 36,3% dari total modal store. Nah, kalau kita ke mall ya atau ke Matahari dan sebagainya, pasti kadang-kadang kita melewati toko emas. Nah, toko emas jadi inget HRTA ya. Ada kabar bagus nih dari HRTA ya, Harta Dinata yang meraih laba bersih di kuartal 3 melesat 35% nih menjadi 206,7 miliar rupiah. Memang HRTA ini dari terkenal ya, fundamentalnya lumayan bagus, hanya saja dia termasuk saham yang dikoleksi oleh Asabri gitu. Akhirnya susah deh naik ya, padahal kinerjanya lumayan ya. Jadi memang ini meraup laba bersih yang melonjak ini karena memang penjualannya juga naik gitu ya. Namun ini juga hutangnya juga naik ya. Tapi hutangnya HRT itu kecil sih ya, liabilitasnya sangat kecil untuk hutang berbunga. Oke, sekarang kita pindah ke konstruksi nih. Ada PPRE atau PP Presisi yang membangun pelabuhan perikanan di Saung Melaki senilai 111 miliar. Saung Melaki ini di Maluku ya. Proyek ini akan diperkirakan selesai di awal tahun depan. Jadi ini kayaknya nanti mungkin untuk pendapatannya itu masuk di kuartal 1 tahun depan mungkin ya. Dari emiten konstruksi lainnya ada WSKT yang kali ini ya anak usahanya di bidang properti yaitu Waskita Realty mau IPO nih. Nah, WSKT memberikan bocorannya malahan ini malah masih ditunda dulu ya karena perlu dipersiapkan yang lain-lainnya. Jadi saat ini masih membutuhkan dukungan pasar dulu nih ke perusahaan-perusahaan properti yang belum begitu baik. Nah, justru yang dalam waktu terdekat ini untuk proyeknya si Waskita sendiri itu masih ini sih yang terdekat malah mau mengeluarkan surat utang gitu, mau mengeluarkan surat utang senilai 3,9 triliun. Rasanya WSKT ini selalu butuh duit, padahal yang paling sering disuntik oleh pemerintah ya. Oke, kita tinggalkan konstruksi, kita ke taman hiburan yaitu Ancol ya atau PJAA. Yang ini kabar bagus ya, pengunjung Dufan itu mencapai 70% kenaikannya. Jadi akhirnya mencatatkan laba itu sampai kuartal 3 itu 78 miliar rupiah. Selamat buat Ancol ya, karena ini mengubah rugi menjadi laba ya. Jadi tahun lalu di periode yang sama tuh masih rugi, tapi untuk tahun ini bisa membalikkan menjadi laba. Oke, berikutnya kita ke rumah sakit ya. Yang pertama ada Rumah Sakit Kedoya nih, ada Raya yang RSGK untuk kode emitennya ya. Dimana berbeda dengan emiten rumah sakit yang lainnya, kali ini Rumah Sakit Kedoya ini malah anjlok labanya. Jadi sekarang tuh labanya cuma 20,29 miliar. Anjloknya tuh lumayan dalam ya, 70%. Ini dikarenakan karena memang pendapatannya juga pada turun. Mungkin karena kemarin udah agak mereda kasus COVID, jadi itu berpengaruh ya. Tapi sekarang ini udah beritanya udah mulai ada lagi nih, melonjak lagi nih kasus COVID. Ya kita nggak berharap, kita juga nggak mau ya, berdoa bahwa COVID akan terus ada sehingga rumah sakit semakin tambah pendapatan, nggak mau juga kayak gitu ya. Tapi semoga mendapatkan pendapatan di luar COVID ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu RSGK itu apa, ini RS Kedoya ya. Mungkin sebagian teman-teman terutama yang di Jakarta udah tahu nih. Nah, RS Kedoya ini dan juga termasuk RSGRH MM 2100 ini termasuk dalam RSGK ya. Nah, ini rumah sakit swasta di Jakarta Barat dengan lebih dari 20 layanan spesialis medis dan kapasitas 200 tempat tidur. Nah, kalau untuk rumah sakit yang satunya itu adalah rumah sakit baru yang terletak di Bekasi, Jawa Barat ya. Bertujuan untuk menjadi rumah sakit swasta modern dengan pelayanan prima. Kalau saya sih pribadi belum pernah ke sana ya, tapi mungkin teman-teman tahu bahwa mungkin di sana memang pelayanannya bagus. Nah, selanjutnya ini masih dari rumah sakit ya, Same ya, mengenaskan Sarana Meditama menyulap laba menjadi rugi 6,27 miliar rupiah. Ini sama ya, ini kebalikannya sama yang tadi tuh PJAA. Kalau PJAA menyulap rugi menjadi laba, sementara kalau Same ini menyulap laba menjadi rugi. Dan herannya ini jomplang banget gitu ya. Kalau masih tahun lalu tuh di kuartal ketiga ya masih laba 149,12 miliar, masih 100 miliar lebih. Tapi kali ini tuh merugi, walaupun ruginya mungkin nggak terlalu banyak ya, hanya 6 miliar, tapi lumayan banget nih turunnya.
Oke, berikutnya kalau ada rumah sakit kita jadi inget untuk bahan-bahan kimia nih. Nah, ada dari saham MOLY yang menyebut impor etanol dari Pakistan sebabnya. Jadi ini adalah perusahaan produksi etanol nih. Ini juga kinerjanya menurun ya, karena katanya sih menuduh bahwa karena adanya impor etanol nih dari Pakistan, akhirnya etanol yang dari Indonesia terutama produksi MOLY ini jadi kurang laku gitu. Jadi yang belum tahu MOLY ya mungkin jarang sekali kita tradingkan atau kita investasikan. MOLY ini merupakan produsen etanol, karbon dioksida cair, kemudian ada es kering dan pupuk yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi dan perdagangan. Oke, kita kecap nih, ada pelemahan rupiah yang membuat kinerja Avian atau berkode Avia dalam bursa efek ya, milik Rezirit Surabaya Pak Hermanto Tanoko ini menjadi tertekan. Jadi ini disebabkan karena memang bahan baku dari cat itu kan masih import ya, dan ini naiknya tuh 30-35% harga bahan bakunya. Jadi akhirnya penjualannya turun tipis ya, 0,38%. Sementara itu untuk laba bersihnya tuh masih naik, tapi tipis ya, 2,02% secara tahunan. Namun kalau secara kuartalan tuh masih turun dia catatannya. Secara ini dibandingkan dengan kuartal 2 ya tahun ini. Sekarang kita ke logam nih, ada ISSP ya, melorot 34,3% lagi-lagi ya. Semua karena memang beban usaha itu lagi pada naiknya. Nah, laba ISSP ini jadi 292 miliar saja. Jadi secara penjualan tuh sebenarnya dia naiknya lumayan loh, ada 24 ya, naiknya 24,5%, tapi karena bebannya itu terlalu tinggi ya akhirnya menggerus laba gitu. Nah, seperti emiten-emiten yang lain. Berikutnya nih ada yaitu kita ke makanan ya, Thais ya, penjualan naik, laba kuartal Jaya Suarasa malah turun, sama nih produk untuk consumer good juga mengalami hal yang sama rata-rata. Labanya tergerus, kemudian hutangnya juga naik gitu. Nah, yang belum tahu teman-teman ya, Thais itu perusahaan yang ini ya di biskuit seperti itu, cracker, wafer ya, banyak sekali yang mungkin biasa kita konsumsi juga sehari-hari. Sekarang saatnya kita ngomongin tentang perbankan dan dunia keuangan ya. Pertama dibuka dengan Bank Bukopin nih, BPKP ya, perkuat sinergi One KBFJ. Bukopin kerjasama co-location sama KB Finansial Multi Finance, jadi untuk mendukung program kerja mereka ya. Semoga aja dengan proyek ini akan menjadi memperbaiki nih, karena BPKP kemarin kurang bagus ya untuk laporan keuangannya. Berikutnya ada bank yang sudah lama kita nggak mendengar kabarnya, yang sempat ramai sebenarnya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu ya. Nah, sekarang ini muncul lagi dengan berita right issue BEX ya, Bank Banten. Izin right issue 30 miliar ya, Bank Banten menggeber RUPS tanggal 2 Desember. Sebentar ini banyak banget, 30 miliar lembar saham. Wow. Dan ternyata tidak hanya reg issue, tapi ada juga private placement juga nih ya, 5,18 miliar lembar saham. Nah, ini uangnya buat apa? Buat bayar hutang, dan kalau cuma buat bayar hutang rasanya kurang greget ya. Tapi kalau misalnya untuk pengembangan usaha, pengembangan bisnis mungkin masih bisa diterima oleh para investor. Nah, ini katanya mau untuk ini ya, memenuhi persyaratan modal inti 3 triliun daripada nanti di merger dengan yang lain ya. Oke, berikutnya nih dari BNI ya, ini untuk mendorong bisnis internasional. BNI menyalurkan kredit orientasi ekspor 25,79 triliun. Nah, beda lagi nih sama BNI ini yang rajin ekspansi, rajin pengembangan bisnis ya, bergandengan dengan beberapa perusahaan-perusahaan bagus ya kan, komunitas gitu. Ini wajib ditiru nih buat BNI. Next dari perbankan kita coba ke ini JSKY ya. Jadi Sky Energy ini terlilit utang 817,21 juta. Ini untuk sekelas perusahaan yang listing di Bursa Efek ini sebenarnya hutangnya nggak terlalu banyak ya, nggak sampai 1 miliar. Tapi dengan hutang yang sekecil itu ya akhirnya harus menjalani sidang PKPU gitu ya. Mungkin memang karena tidak ada gitu ya, jadi memang untuk usaha saja mungkin masih kurang gitu loh, apalagi untuk membayar hutang. Nah, kalau alasan dari JSKJ sih karena pandemi COVID, padahal semuanya terdampak juga ya. Oke, dari pandemi ada yang bisa bangkit, ada yang belum bisa bangkit ya. Kita doakan yang belum bisa bangkit kembali sehingga bisa memperbaiki kinerja perusahaannya. Berikutnya di sektor teknologi ada Beli.
Nah, Wakil Komisaris Utama Blibli borong 63,39 juta lembar saham. Nilainya itu ya 459 ya per lembar saham. Nah, dari kemarin minggu lalu tuh udah naik tinggi ya, dan ada juga ya beberapa yang memborong gitu ya. Banyak sih para konglomerat gitu ya, atau mungkin manajemen aset gitu yang ikut memborong saham Blibli. Ya semoga aja deh sahamnya bisa naik lagi ya, karena pada saat itu kurang sukses nih, yang lain pada arah nih, dia cuman naik tipis. Masih di teknologi ini ada Linknet atau Link yang membagikan dividen 531 miliar rupiah. Ini nanti dibagikan adalah 193 ya per saham, jadi 19.300 per lot. Nanti ini akan dibagikan di awal Desember ya, tepatnya tanggal 2 Desember 2022. Siap-siap yang punya saham Link ya. Oke, berikutnya kita ke pertelevisian nih, ada Net TV ya. Nilai kerugian Net TV makin dalam, jadi udah ruginya tambah banyak nih di kuartal ketiga ini. Nah, kemudian ada juga MSIN ya, akan RUPS nih, MNC Digital ya, menyepakati right issue dan private placement total 2,4 miliar lembar saham, sama kayak BEX ini ya, nggak hanya right issue tapi sekaligus private placement. Untuk RUPS-nya udah kemarin ya, tanggal 14. Untuk right issue nanti akan ditambahkan 1 miliar ya, 1 miliar lebih, 1,2 miliaran lah ya untuk lembar sahamnya. Sementara untuk private placement-nya itu sama, 1 miliar lebih juga, tapi lebih sedikit, 1,1 miliar lebih gitu. Baik, selanjutnya kami akan menginformasikan bahwa di grup Telegram kami, yaitu Forum Trader dan Investor SFI, kami sudah menyediakan berbagai macam informasi, salah satunya mengenai aksi korporasi nih, karena aksi korporasi juga mempengaruhi trading kita. Kita harus tahu nih kapan kundet, kapan exit ya, dan sebagainya, itu yang paling penting. Nah, ini salah satu contoh ya, ada informasi tentang right issue yang yaitu dari Bimas ya. Bimas ini ada rasionya tuh 94:1 dan sebagainya, itu ada lengkap di sini. Nah, sebenarnya sudah ada di berita, tapi mungkin kadang-kadang orang lebih senang nih rangkumannya. Nah, yang lain itu ada informasi mengenai pembagian dividen, yaitu oleh MCOL, MCOL dan SCPI ya, Kumdet, berapa nilai nominalnya juga semua sudah ada. Kemudian ada juga yang akan melakukan RUPS nih, seperti BSSR, kemudian ada ATIK ya, ini dilakukan di Tangerang untuk ATIK ini. Di rata-rata ini informasinya agak jauh, biar teman-teman sudah siap-siap ya. Jadi 1 bulan sebelumnya sudah kami informasikan. Ada Garuda juga ya, sama di bulan Desember, kemudian ada HIT juga di bulan Desember akhir di Jakarta. Kemudian ada PGUN, ada IPCM, dan BEX ya. Ini semua yang akan melakukan aksi korporasi seperti right issue, kemudian pembagian dividen, private placement, perlu mendapatkan persetujuan dulu dari para pemegang saham di RUPS. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.